Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang dari kelas 10 sekarang sudah naik tingkat, sekarang menjadi kelas 11. Semoga ilmu yang didapat di kelas 10 nanti semoga bermanfaat dan dapat berguna di kemudian hari. Dan ketemu lagi dengan saya Pak Sari di kelas 11, tentu saja dengan mapel yang berbeda. Salah satunya tentang mapel teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan WAN. Apa toh yang dimaksud dengan WAN atau singkatan dari Wide Area Network. WAN itu apa? Nah, WAN itu merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, atau bahkan antar negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, sebagai gambaran jaringan WAN, di sini ada gambar yang di atas ini. Yang ini merupakan jaringan LAN. Kalau yang di sebelah kanan ini merupakan jaringan WAN. Maksudnya bagaimana? LAN itu jaringan komputer lokal, berarti sesama komputer tapi masih mungkin dalam lingkup satu gedung lah. Nah, tapi kalau untuk WAN itu berbeda. Kalau WAN itu bisa antar kota ataupun antar negara. Jadi komputer itu bisa saling terhubung antara kota satu ataupun kota yang kedua. Nah, WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal satu dengan yang lainnya, sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dengan yang lain itu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer yang lain di lokasi yang berbeda. Nah, ini merupakan konsep dasar dari jaringan WAN. Nah, di pertemuan ini akan kami sampaikan karena waktu yang tidak lama. Pertemuan kali ini cuma kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan WAN dan alat atau perangkat dari WAN. Nah, berikut perangkat dari WAN. Yang pertama, CSU atau DSU itu merupakan singkatan dari Channel Service Unit atau Data Service Unit. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk menghubungkan DTE. DTE itu Data Terminal Equipment, seperti router ke sirkuit kita, misalnya TI atau T3. Terus yang kedua, mengirimkan data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Nah, ini yang pertama, perangkat WAN yaitu CSO atau DSO. Itu yang kedua, modem. Nah, untuk modem saya yakin anak-anak sudah tahu ataupun sudah pernah menggunakan modem. Modem banyak sekali jenisnya. Nah, yang sering mungkin dijumpai di pasaran kan bisa jadi modem USB yang diisi dengan kartu provider tertentu, akhirnya bisa digunakan untuk internetan. Nah, itu sama dengan modem yang ini. Nah, fungsinya modem itu apa? Yang di sini itu merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Itu yang kedua, modem. Untuk yang ketiga, router. Nah, ini yang sering ini alat WAN yang vital, maksudnya yang utama. Kalau tidak ada router biasanya ya bisa sih untuk jaringan, cuma ini yang pokok. Nah, router itu mempunyai beberapa fungsi. Nah, salah satunya untuk mengirimkan paket data melalui jaringan
atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Yang kedua, sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Yang ketiga, proses routing terjadi pada lapisan 3 layer OSI. Nah, ini fungsi dari router. Nah, yang keempat, switch. Nah, saya yakin anak-anak sudah tahu switch atau hub itu apa. Yaitu apa? Merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Nah, dia merupakan konsentrator. Nah, biasanya untuk topologi jaringan yang menggunakan switch itu adalah topologi star. Nah, ini pelajaran komputer jaringan dasar di kelas 10. Nah, saya yakin anak-anak masih ingat. Kalau nggak lupa, silakan buka lagi. Nah, untuk yang kedua, fungsi dari hub atau switch itu ada penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Nah, maksudnya penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung itu bagaimana? Nah, misalkan di sebuah wilayah, misalkan katakanlah sekolahan kita lah. Sekolahan kita mungkin luasnya ya panjang sama lebarnya itu mungkin lebih dari 100 meter. Nah, untuk jaringan kalau melebihi 100 meter kan disarankan itu ada namanya itu repeater atau penguat sinyal. Nah, hub ini bisa digunakan untuk menyambung antar kabel. Jadi kabel UTP 1 dimasukkan ke hub. Nah, kabel UTP yang kedua dimasukkan ke hub ini untuk menuju ke tujuan yang ataupun gedung yang satunya. Nah, itu merupakan penguat sinyalnya, itu yang berfungsi di penguat sinyal seperti itu. Konsepnya saya seperti itu. Itu yang kelima, ya antennya sebenarnya ini fungsinya untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya. Nah, jenis-jenis anten banyak. Yang salah satunya itu direktoral, omnidirektoral, antena parabolik, sama antena sektoral. Nah, untuk di gambar yang ditampilkan ini antena namanya antena grid, air grid. Untuk sektoral masih berbeda, itu berbentuk seperti persegi panjang. Nah, nanti bisa kita pelajari di lain kesempatan. Mungkin untuk saat ini sementara itu dulu untuk materi yang bisa kami sampaikan dulu, yaitu di konsep dasar jaringan WAN dan perangkat yang digunakan. Perangkatnya apakah cuma 5 itu, Pak? Tidak, masih ada beberapa lagi, masih banyak sama yang kami sampaikan, sementara 5 ini belum. Mungkin itu dulu dari Pak Sari. Misalkan ada pertanyaan atau apa, nanti silakan dituliskan di komentar ataupun bisa hubungi atau WA Pak Sari. Insya Allah nanti kalau saya tahu jawabannya akan saya bahas, gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu dan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Untuk saat ini tetap stay di rumah aja, jangan keluar, jangan banyak main karena virus corona masih berkeliaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.